Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup kita ini juga bisa berdampak ya. Karena itu temanya adalah dipulihkan untuk berdampak. Kemarin saya baru saja teleponan dengan salah satu teman saya, berada di luar kota tepatnya karena pindah. Kemudian dia lagi berdiskusi kepada saya karena tahu bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Singkatnya dia telepon begini, konsultasi masalah saya mau bergereja di mana ya. Saya mau beribadah di gereja tertentu, lalu dia mau berkomitmen supaya cocok di sana, jadi anggotanya gereja sana dan seterusnya. Dia teleponan sekian waktu dan dia sudah berusaha mencoba beberapa gereja. Ya, lalu dia ngomongin ya kelebihannya gereja ini begini, kekurangannya begini, lalu di gereja berikutnya ini begini, kekurangannya, lalu kelebihannya begini, di gereja satunya begini dan beberapa gereja dia coba. Lalu saya cuman sampai pada satu kesimpulan begini sama dia, gini loh bro, kalau kamu coba satu gereja ke gereja lain boleh, tetapi pada waktunya kamu harus memutuskan untuk kamu bisa terlibat dan tertanam di satu gereja lokal tertentu. Karena saya mau ngomong begini, prinsipnya adalah tidak ada satupun gereja yang sempurna. Kalau kamu mencari gereja yang sempurna, gak bakal nemu-nemu. Atau misalkan deh, di kota itu akhirnya kamu memutuskan, nah ini dia, kayaknya gereja yang paling sempurna yang pernah saya datangi. Begitu kamu bergabung di dalamnya, detik itulah gerejanya menjadi tidak sempurna. Ya, loh kenapa? Ya karena saya tahu kamu juga bukan orang yang sempurna kok. Ya, jadi paham ya. Jadi ketika kamu terpanggil untuk kamu beribadah atau menjadi satu jemaat di sebuah gereja lokal, berusahalah untuk kamu mengikuti apa yang menjadi arahan gembala di sana, ikuti, pelajari, fahami ajarannya. Selama gereja itu tidak mengajarkan hal yang aneh-aneh dan tidak menyesatkan, mungkin perilaku atau karakter dari setiap orang yang ada di dalamnya, pemimpin gerejanya, jemaatnya, mungkin mereka ada yang masih belum cocok dengan kamu dan kamu masih perlu beradaptasi, belajarlah beradaptasi di dalamnya. Nah, belum ada gereja yang sudah sempurna. Oleh karena itu kita perlu mendengarkan firman Tuhan dan salah satunya saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari gereja yang belum sempurna ini. Kita mau lihat di gereja Korintus. Saya ajak kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Rasul Paulus adalah rasul yang juga sudah merintis membangun gereja ini dari mulanya. Ya kurang lebih hampir 2 tahun ya, sekitar 1,5 sampai 2 tahun Paulus bersama rekan-rekan sepelayanannya tinggal di kota Korintus, ngajar di sana, menggembalakan di sana, merintis gereja ini, merintis pelayanannya. Sudah kurang apa? Seorang rasul yang menjadi teladan, rasul yang menjadi seorang pemimpin yang begitu berkarisma. Paulus yang begitu mendalami kitab suci, mengerti dan memahami benar mengenai hukum Taurat dan bagaimana penggenapannya melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Disitulah Paulus memberitakan Injil, tetapi ternyata setelah ditinggal Paulus nih gerejanya, sekian waktu kemudian Paulus ketika melayani di kota yang lain, katakanlah mungkin di kota Efesus pada waktu itu, kemudian datanglah kabar dari keluarga Chloe. Keluarga Chloe ini lapor sama Paulus, aduh gereja yang ada di Korintus itu loh, yang tempat di mana kamu dulu pernah melayani, gereja Korintus di mana kamu dulu pernah merintis, di sana pernah ngajar, pernah khotbah, pernah menggembalakan, kamu bangun pelayanan di sana. Aduh, sekarang di gerejanya banyak masalah, ya. Termasuk gereja yang pernah dirintis oleh seorang rasul yang luar biasa pun tidak sempurna. Dan Paulus juga, kalau zaman sekarang mungkin Paulus tinggal angkat telepon lalu bicara sama gembala lokalnya di sana. Atau mungkin oke, kita Zoom meeting yuk ya. Tetapi waktu itu kan sekitar 2000 tahun yang lalu belum ada internet. Paulus mau pergi ke sana memakan waktu mungkin sekitar beberapa minggu, beberapa hari ke sana. Oleh karena itu Paulus memutuskan untuk menulis surat. Jadilah surat 1 Korintus ini. Banyak permasalahan yang ada di gereja Korintus, gereja yang belum sempurna. Di situ adalah masalah mengenai perpecahan antar golongan. Mau ikut pendeta yang mana ya? Mau ikut ajaran guru yang mana ya? Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Petrus. Wah ini kita pilih pengajar-pengajar favorit di gereja ini. Sampai segitunya. Malah ada yang gak mau kalah. Kami dari golongan Kristus ya, supaya pangkatnya lebih tinggi gitu ya. Ada masalah perkawinan juga di sana. Ada masalah tentang boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau enggak dan sebagainya. Sehingga mereka melupakan apa sih yang menjadi panggilan yang semula bagi umat Tuhan.
Kenapa engkau dipanggil untuk menjadi umatnya Tuhan Yesus? Dan melalui 1 Korintus pasal 7 ayat 17 dan seterusnya ini kita diingatkan kembali. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita dari dosa, dari keberadaan kita yang buruk di masa yang lalu, kita dipulihkan. Tuhan punya rencana. Ya, saya akan bacakan buat Anda di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Jadi ketika kita membaca ayat ini, mari kita pahami ini seperti Paulus yang lagi nulis surat kepada jemaat Korintus, gereja yang belum sempurna ini. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Ketika kita membaca sebagian dari surat Rasul Paulus ini kepada gereja Korintus yang belum sempurna, kalau kita tidak memahami konteks dan latar belakangnya mungkin kita bingung. Maksudnya apa ini? Ternyata jemaat di Korintus itu terdiri dari berbagai golongan. Dan kota Korintus ya itu termasuk kota yang cukup bejat. Di abad-abad pertama gereja-gereja ini dirintis saudara-saudara. Dan di dalam zaman penulisan surat ini jumlah penduduk kota Korintus itu sekitar 700 ribuan. Dan 2/3 dari penduduknya itu adalah kaum budak. Ya mungkin Anda rada gak familiar dengan di sini mengenai budak-budak tuh yang kayak gimana sih. Budak tuh bener-bener orang yang kayak dipekerjakan dengan tidak begitu manusiawi, melayani tuannya. Ya, jadi mereka bekerja keras di situ dan mereka hanya menerima upah yang cukup rendah. Bahkan kalau tuannya pelit gak diupah sama sekali, yang penting kamu dikasih makan, dibiarkan hidup itu aja udah syukur-syukur. Itu kaum budak. 2/3 dari penduduk Korintus adalah kaum budak. Kalau dari 700 ribuan berarti sekitar 460 ribu penduduk yang ada di Korintus itu kaum budak. Termasuk juga golongan yang ada di dalam gereja Korintus. Tidak semuanya satu golongan tetapi berasal dari sebagian orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang kemudian bertobat menjadi orang Kristen. Dan ada orang-orang non-Yahudi yang kebanyakan mereka itu berkebudayaan Yunani. Yang dulunya mereka itu mungkin menyembah berhala, mereka itu mungkin punya kepercayaan kepada dewa Zeus, kepada Dewi Aphrodite dan sebagainya. Kemudian mereka bertobat, jadilah mereka orang-orang non-Yahudi atau orang Yunani yang kemudian memeluk agama Kristen. Ada juga di antara mereka pekerjaannya juga berbeda-beda. Ada yang profesinya mungkin sebagai pejabat, ada yang profesinya sebagai pedagang, profesi mereka tuh mungkin macam-macam ya, termasuk ada yang berprofesi sebagai budak. Nah sekarang kita harus memahami ketika Paulus mengatakan hendaklah kamu hidup dalam keadaan seperti waktu kamu dipanggil oleh Allah. Kalau kamu itu terpanggil dalam kondisi kamu itu memang orang Yahudi, ya, orang Yahudi itu adalah kaum yang bersunat. Ya, jadi ada bedanya antara, nah ini Anda perhatikan ya ilustrasinya. Orang Yahudi dan orang Yunani, kostumnya aja udah beda. Ini perawakannya udah berbeda. Mereka memiliki budayanya masing-masing. Kalau kamu itu terpanggil sebagai orang Yahudi atau yang dari masa kecilmu kamu bersunat, kamu jangan berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau kamu memang terpanggil oleh Tuhan Yesus dari latar belakang Yunani, kemudian kamu menjadi seorang Kristen, jangan kamu menghilangkan tanda-tanda keyunanianmu. Kamu kan kaum tidak bersunat, ya udah kamu gak perlu sampai disunat. Antara sunat gak disunat gak ada artinya. Yang penting kamu melakukan hukum Allah. Dan kemudian apabila ketika kamu mengalami pertobatan, ketika engkau dipanggil menjadi anak Allah, kondisimu sebagai budak,
Ya kamu terimalah dirimu bahwa kamu adalah seorang budak, tetapi di dalam hatimu kamu sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan kamu adalah milik Kristus. Tetapi sebaliknya, apabila kamu adalah seorang bebas, kamu bukan kaum budak, ketika kamu terima Yesus, tinggallah dalam kondisi seperti kamu dipanggil oleh Allah. Nah, karena itu apa yang menjadi maknanya bagi kita di zaman sekarang? Saudara-saudara, setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Ketika Anda mengalami pertobatan, kan Anda punya latar belakangnya masing-masing kan. Jadi Anda tidak perlu untuk Anda mengingkari, aduh kok aku nih ketika aku mulai percaya kepada Yesus, kok kondisiku mungkin katakanlah kulitku kok hitam ya. Anda merasa, oh orang-orang yang datang ke gereja kayak kulitnya putih-putih semua. Udahlah saya tak gosok kulit saya supaya saya jadi putih, supaya saya layak masuk ke gereja. Ya enggak. Apapun profesi Anda, ketika Anda pertama kali dipanggil dan mengalami pertobatan, lalu mulai percaya kepada Yesus, mungkin profesi Anda, katakanlah profesi yang mungkin menurut Anda tuh kok kurang layak ya rasanya masuk ke gereja. Kok kayak begitu masuk ke gereja, mereka punya pakaian bagus semua, mereka tuh pakai jas, mereka pakai pakaian rapi. Saya pakaian cuma seadanya, saya mungkin cuma punya kaos, mungkin punya satu style celana. Lalu ketika Anda masuk sini, lalu Anda merasa minder. Saudara-saudara, tetaplah tinggal di dalam keadaan seperti pada waktu engkau dipanggil oleh Allah. Jangan engkau merasa karena tampilanku beda dengan orang Kristen kebanyakan, aku merasa gak layak masuk ke gereja. Karena mungkin secara perekonomianku berbeda, status sosialku berbeda. Ada juga kaum budak yang waktu itu mereka terpanggil, mereka terjamah dan mereka mulai percaya kepada Yesus. Mereka sungkan masuk gereja karena mereka lihat, loh di sini kok mereka kok kayaknya orang-orangnya pakai jubah yang bagus, mereka orang Yahudi, mereka orang Yunani, mereka itu mungkin tampilannya bersih-bersih. Sementara kaum budak mungkin pakainya agak kotor, agak lusuh, mereka jadi rada agak percaya diri. Aduh, aku layak enggak ya masuk ke gereja? Tetapi Paulus tidak mau membeda-bedakan di antara jemaat. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda semua juga yang terpanggil menjadi anaknya Tuhan Yesus. Ketika Anda berjemaat, Anda berkumpul bersama-sama dalam satu komunitas Gereja Mawar Syaron di kampus Ngagel ini. Di dalam connect group Anda. Jangan pernah kita membeda-bedakan satu sama lain berdasarkan status sosialnya. Amin. Ya, mungkin yang kita baca di surat Korintus ini cukup ekstrim. Status sosialnya antara yang majikan dengan budak. Tetapi mungkin di antara kita, ya puji Tuhan ya, di negara kita di zaman sekarang ini tidak menganut sistem perbudakan. Status sosial kita jangan Anda sendiri yang buat, oh kamu golongan the have ya. You no have ya kan. Jadi ada golongan the have dan no have gitu ya. Enggak boleh begitu. Oh golongannya orang soge-soge ya. Sini orangnya miskin misalnya begitu ya. Jadi kita jangan membuat golongan-golongan sendiri ya. Ketika Anda masuk di dalam satu ruangan gereja ini, ketika kita beribadah bersama-sama, tidak ada kursi yang dikhususkan. Di sini kursi untuk konglomerat ya, di baris yang kesekian, ini untuk yang middle class ya. Kemudian yang paling belakang tolong ya, yang gak punya apa-apa, yang bahkan gak ngasih persembahan, yang gak bawa handphone, yang gak bisa scan-scan barcode waktu kasih persembahan, duduknya paling belakang. Kalau perlu agak samping keluar sana gitu ya. Enggak. Semua orang bebas untuk Anda datang beribadah di tempat ini tanpa memandang status sosial. Karena kita semua dipanggil sama-sama untuk menjadi hambanya Tuhan. Saya dan Anda dipanggil untuk tujuan yang mulia. Kita dipanggil agar kita ini dipulihkan dan kita ini juga akan menjadi dampak bagi banyak orang. Nah saudara-saudara, perbudakan ya, dari sudut pandang Yahudi dan Yunani itu rupanya berbeda. Ya, kalau ini kita ngomong konteks zaman dahulu ya. Nah, Paulus yang nuliskan surat ini adalah orang Yahudi, latar belakangnya Yahudi, tetapi berkewarganegaraan Romawi sehingga memahami dua budaya tersebut. Ya, kalau mungkin kita membaca di sini ayat yang ke-21 ya, tadi kita udah baca ya. Apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Kata hamba yang dipakai di sini itu dari bahasa Yunaninya doulos ya. Kalau diterjemahkan langsung itu sebetulnya bukan hamba, tapi budak. Ya, kalau ketika kita baca di zaman sekarang mungkin kata budak itu agak diperhalus sehingga ditulis hamba. Ya, aslinya berbunyi demikian. Adakah engkau itu budak waktu engkau dipanggil? Lalu Paulus ngomong apa? Itu gak apa-apa. Ya. Apakah mungkin maaf ya, apakah mungkin Anda di dalam status sosial yang sangat rendah ketika engkau mulai percaya kepada Yesus lalu mau bergabung dengan Gereja Mawar Syaron?
Saya pun juga mengutip kata-kata Rasul Paulus. Tidak apa-apa. Engkau pun diterima. Sekalipun mungkin engkau datang di sini mungkin dengan mungkin aduh saya masih punya utang Pak, saya gak punya uang. Saya datang dalam kondisi aduh saya ini masih terlilit dengan banyak kebutuhan biaya finansial. Saya masih mengalami pergumulan, utang piutang dan sebagainya. Saya mungkin lagi dikejar-kejar banyak masalah. Saya katakan datang ke gereja ini tidak apa-apa. Ya, Anda diterima di tempat ini karena Tuhan yang sudah memanggilmu. Dan konsep perbudakan kalau dari sudut pandang orang-orang Yahudi, bagaimana sih caranya seseorang itu bisa menjadi budak? Apakah ketika mereka itu lahir di dunia ini mereka langsung punya cita-cita, aku mau jadi budak, begitu kan? Ketika mereka bersekolah ditanya sama gurunya, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Oh, aku mau jadi budak. Kan gak ada. Mereka itu menjadi budak bukan karena pilihan mereka. Ya, di dalam kebudayaan Yahudi, mereka menjadi budak. Yang pertama, karena tidak bisa bayar utang. Sehingga dia akan menjadi hamba atau menjadi budak terhadap orang yang menghutangi dia. Ya, oke. Sehingga ada mungkin istilahnya begini, kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Kalau ada seseorang yang punya utang, lalu dia gak sanggup untuk melunasi utangnya, dibeli sama seorang majikan, kamu telah dibeli dan hargamu lunas dibayar. Ya, sedikit mengutip ayat yang ke-23. Sama seperti Tuhan Yesus juga membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yang membeli saya dan Anda dari perbudakan dosa itu adalah Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Oke. Yang kedua, kenapa orang bisa menjadi budak? Ya, karena kemiskinan itu kan dia secara sukarela menjadi budak kepada tuannya. Karena dia tahu dia miskin. Mungkin dia gak punya utang, tapi dia miskin dan tidak bisa punya penghasilan. Dia akan datang kepada seorang majikan, lalu dia daftar, aku mau jadi budakmu ya, itu karena terpaksa. Ya, jadi yang pertama, karena utang gak bisa dilunasi. Yang kedua, karena memang miskin. Yang ketiga, ini yang rada kasihan. Karena sang budak ini kan kemudian punya keturunan. Lalu anaknya juga belum sanggup, karena punya anak ya, sudah kondisi miskin, punya utang, lalu punya anak. Anaknya pun otomatis menjadi budak. Ya kasihan banget. Dia terlahir no choice, gak punya pilihan. Dan yang keempat, seseorang bisa menjadi budak apabila kalah perang. Jadi maka seorang budak dia akan menjadi budak kepada bangsa yang menang atas penjajahan tersebut. Ya, hak dan kewajiban budak juga diatur di dalam hukum Taurat. Jadi kalau Anda mungkin pernah baca perjanjian lama ya, puji Tuhan ada yang namanya tahun Yobel atau tahun pembebasan, tahun ke-50. Sehingga budak setelah melewati masa tahun ke-50 ini, dia juga bisa memutuskan mau tetap menjadi budaknya orang itu, atau dia memutuskan untuk menjadi orang bebas. Itu pilihan. Ini dari sudut pandang orang Yahudi. Tetapi orang Yunani berbeda konsep budaknya. Ya. Di dalam pemerintahan Romawi yang menguasai Korintus pada waktu itu, ya, orang-orang Romawi punya cara pandangnya terhadap budak. Seorang budak itu ibaratnya manusia yang sudah tidak ada harganya sama sekali. Bila mau dibunuh oleh tuannya, ya majikannya ini tidak akan dituntut apa-apa. Sampai segitunya, ibaratnya udah ini kayak udah gak ada harganya sama sekali. Mau dipakai untuk apapun silakan, mau dipekerja keraskan, gak dikasih makan, mau dibiarin hidup, gak hidup, udah gak ngurus. Ibaratnya ya begitulah, benar-benar terlantar. Dan budak ini diperlakukan sekehendak tuannya. Ya, mau diusir juga boleh, mau dikasih makan boleh, dikasih kerjaan, pokoknya dipekerjakan paksa untuk mencapai tujuan tuannya. Sehingga ada istilah hidup sang budak ini bukan miliknya lagi. Dan istilah inilah yang dipinjam oleh Rasul Paulus. Aku adalah hamba Kristus Yesus. Atau sebetulnya Paulus ini ingin mengatakan di dalam suratnya kalau dia menyebutkan aku adalah hamba dari Yesus Kristus. Aku adalah budak dari Yesus Kristus. Aku adalah doulos dari Yesus Kristus. Karena hidup yang ku hidupi ini bukanlah milikku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kalau Anda lihat ayat-ayat yang lain yang tadi sudah kita baca saudara-saudara. Perhatikan ayat yang ke-22. Anda akan semakin mengerti konsep hamba ini. Sebab seorang hamba atau seorang budak yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Tetapi milik Tuhan. Ya, mendingan kita nih jadi budaknya Tuhan Yesus atau hambanya Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus tidak akan memperlakukan kita seperti orang Romawi memperlakukan budaknya. Seolah-olah tidak ada harga. Tetapi saya dan Anda ketika kita dibeli lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita begitu berharga. Seberapa sih harganya saya dan Anda? Seharga pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Bukankah itu mulia, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehingga Rasul Paulus mengatakan di ayat yang tadi kita baca ya, demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya, adalah budaknya. Ayat 23 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saya dan Anda telah dibeli melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan harganya itu telah lunas dibayar. Konsep dosa yang dipahami melalui surat Rasul Paulus ini adalah kita harus memahami bahwa kalau saya dan Anda kita berbuat dosa, ibaratnya kita ini sedang berhutang. Ya. Tapi kita tidak bisa melunasi hutang kita. Bisakah dosa kita dibayar dengan perbuatan baik kita sehingga dosa kita menjadi nol? Halo Bapak Ibu Saudara? Oke, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, saya dan Anda mungkin kita sudah sekian tahun lamanya kita sudah menjadi orang Kristen, kita bolak-balik baca Alkitab, banyak dengerin khotbah, lama-lama kan kita bisa paham. Begitu kita berbuat dosa, adakah perbuatan baik kita bisa menutupi dosa kita, membayar atau melunasi dosa kita? Anda jawabnya udah benar, sama sekali tidak bisa. Karena itu perlu ada yang menebus kita. Kalau kita gak bisa bayar, yang nebus kita, yang bayarin kita. Tetapi yang menebus kita membayarnya bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak. Tetapi yang menebus kita namanya adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang menjadi penebus kita, dia yang membayar harganya. Harga atas dosa-dosa kita. Harganya itu adalah nyawanya Yesus sendiri. Sehingga dia mengatakan, kamu harganya sudah lunas dibayar. Kamu sudah dibayar dengan harga yang mahal dan engkau sudah lunas. Dan kalau kita sudah dilunasi lewat pengorbanan Yesus, saya dan Anda sudah dipulihkan. Itu loh artinya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, hidup kita dipulihkan dari keberdosaan kita. Dan begitu saya dan Anda sudah dipulihkan, ada tugas dan tanggung jawab yang perlu kita kerjakan. Yaitu agar hidup kita menjadi dampak bagi orang lain. Ya. Jadi ketika engkau dipanggil di dalam kondisi apapun status sosialmu, pasti pemulihan terjadi dan pemulihan itu adalah karya Roh Kudus. Dan pemulihan itu artinya apa? Pemulihan itu tidak akan dibutuhkan apabila kondisi kita itu utuh dan baik-baik saja. Tetapi pemulihan itu artinya adalah dari sesuatu yang rusak. Sesuatu yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya diperbaiki, ya, dipulihkan atau diperbaiki agar berfungsi menjadi seperti semula dan mencapai tujuan semula. Itu namanya dipulihkan. Sekarang, apakah keluarga Anda berfungsi? Apakah peranan Anda secara pribadi sebagai seorang ayah, ya, karena sekalian ini pesan di Hari Ayah, apakah engkau sudah berfungsi sebagai ayah dan mencapai tujuanmu sebagai ayah di dalam rumah tangga? Dan juga pasangannya, apabila engkau adalah seorang istri, apakah engkau berfungsi sebagai seorang istri di dalam rumah tanggamu, menjadi pendamping bagi suamimu, menjadi mama bagi anak-anakmu? Apabila di dalam keluarga peranan orang tua tidak berfungsi, maka engkau perlu dipulihkan. Kembali pada tujuan yang semula. Yang dipulihkan itu artinya engkau perlu diperbaiki. Diperbaiki sebagai seorang suami, punya hubungan yang baik dengan istrinya, harus pulih dulu. Kenapa seorang suami atau seorang ayah belum bisa menjalankan tujuannya dalam rumah tangga? Karena mungkin dia belum pulih. Dia belum mencapai fungsinya yang semula. Engkau perlu diperbaiki. Yang diperbaiki apa? Hubungannya dengan Tuhan dulu perlu diperbaiki. Hubunganmu dengan istrimu perlu diperbaiki. Mungkin belakangan ini engkau banyak konflik. Engkau punya sering marah-marah, emosi antara suami dan istri. Sering main mungkin pukul-pukulan, ya, mungkin entah jurus silat yang mana Anda pakai belakangan ini. Saya tidak tahu ya. Bahkan di rumah Anda mungkin sudah muncul piring terbang, ada UFO di sana, ya. Karena lempar piar dan sebagainya. Ya, jurus tangkis pisau, oh jangan sampai ya, itu udah kekerasan ya. Nah saudara-saudara, engkau perlu dipulihkan.
Dan mungkin banyak orang juga mulai mengatakan bahwa saya sih kepingin sih percaya pada Yesus. Saya kepingin, tapi ya tunggulah. Tunggu kalau saya ini sudah lebih baik. Saudara-saudara, ingat Paulus tadi mengatakan bahwa ketika engkau dipanggil, hiduplah dalam keadaan seperti engkau dipanggil. Ketika mungkin engkau belum sempurna atau mungkin bayanganmu engkau belum mencapai kesempurnaan itu, datanglah kepada Yesus dalam kondisi apapun. Datanglah ke gereja dalam kondisi apapun. Datanglah ke connect group dalam kondisi apapun. Jangan nunggu, saya tunggu ya, saya tunggu supaya keluarga saya baik-baik dulu. Saya tunggu kalau keekonomian saya baik-baik dulu dan sebagainya. Justru datanglah ke dalam rumah Tuhan agar engkau dipulihkan. Ya. Bagaimana supaya engkau mengalami pemulihan? Ya, yang pertama saya akan menyampaikan ada 3 hal bagaimana supaya engkau bisa mengalami pemulihan. Yang pertama, tanggapi dulu panggilannya Tuhan Yesus. Ayat yang 17, coba kita lihat di sini. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ketika kau dipanggil, lakukanlah hal yang pertama ini, tanggapi panggilannya. Kalau engkau tidak pernah menanggapi panggilan Tuhan, mungkin apakah kau punya kerinduan supaya kau mengalami pemulihan? Ya pastor, saya kepingin agar rumah tangga saya dipulihkan. Ya pastor, saya kepingin agar perekonomian saya dipulihkan, tapi gak pernah nanggapi panggilannya Tuhan. Ya gimana Anda bisa dipulihkan? Yang pertama, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Tanggapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, taatilah hukum-hukum Allah. Lihat di sini ayat yang ke-19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah yang mana? Banyak ajaran firman Tuhan. Contoh ketika engkau mungkin mengalami kekecewaan, sakit hati, engkau habis berantem dan sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan untuk mengampuni. Itu hukum Allah. Ya, mengasihi, engkau menjauhi dosa, itu hukum-hukum Allah. Hiduplah dalam keadaan seperti engkau dipanggil. Ini bukan untuk membenarkan, oh saya kan seorang penjudi pastor. Firman Tuhan kan mengatakan, hendaklah engkau hidup dalam keadaan seperti engkau dipanggil Tuhan. Karena aku hidup dalam kondisi penjudi, ya udah aku tetap terlibat perjudian. Bukan itu maksudnya, ya. Tetapi dalam status sosial seperti apapun engkau, dari kebangsaan manapun engkau, itu loh yang maksudnya dalam keadaan seperti itu, tetaplah seperti itu. Tapi kalau profesimu gak bener, buang jauh-jauh profesi itu. Kalau engkau menyadari bahwa kelakuanmu, kebiasaan burukmu, mungkin terikat dengan narkoba, perjudian, hal-hal yang negatif dan sebagainya, tinggalkan semua itu. Itu namanya mentaati hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga, supaya engkau mengalami pemulihan, jadilah hambanya. Jadilah hambanya Tuhan dengan cara melayani. Ayat yang ke-22 ya, tadi kita udah baca. Sekali lagi kita baca, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Jadilah hambanya Tuhan. Kata hamba Tuhan di sini bukan dipersempit artinya, saya harus jadi pendeta apa? Saya harus jadi full timer apa? Enggak. Ya, memang mungkin sebutan untuk pendeta zaman sekarang adalah hamba Tuhan gitu ya. Ini hamba Tuhan tuh yang evangelis, yang pembicara, yang pengkhotbah. Sebetulnya yang disebut sebagai hamba Tuhan itu kita semua kok. Saya dan Anda, kita semua adalah hamba Tuhan. Ya. Atau mungkin istilah lebih jelasnya lagi, kita ini budaknya Tuhan. Kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, harganya lunas dibayar. Sehingga yang kita lakukan sebagai hamba atau sebagai budak itu kerjaan utamanya apa sih? Melayani. Kalau di sini ada jemaat Kristen yang justru bukannya kepingin melayani, tapi justru kepingin embosi. Ya ini, sudah jauh dari panggilannya Tuhan. Sudah jauh dari maksud semula. Anda perlu dipulihkan. Seharusnya saya dan Anda sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus sadar bahwa saya dan Anda adalah hamba dari Tuhan Yesus dan tugas kita adalah melayani Tuhan Yesus dan melayani sesama. Dengan demikian kita barulah bisa menjadi dampak. Tanggapi panggilan Tuhan dalam kondisi apapun status sosial Anda, karena saya dan Anda telah dibeli dan lunas dibayar oleh pengorbanan Yesus di kayu salib agar kita menjadi hambanya. Dan kita dipanggilnya supaya dipulihkan dan berdampak
bagi sesama. Ya, saya dan Anda, kita punya panggilan yang sama. Kita dipulihkan. Kita dipulihkan supaya kita bisa berdampak bagi sesama di sekitar kita. Kita semua dipulihkan untuk berdampak. Berdampak lewat apa? Kita bisa berdampak melalui banyak hal. Di dalam pemuritan, karena komunitas kita di Gereja Mars Sharon adalah pemuritan melalui Connect Group. Apabila ada yang belum tergabung dalam Connect Group, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dorong Anda supaya Anda bisa mulai belajar agar berdampak lewat Connect Group. Ya, karena itu sepulang dari ibadah ini nanti selesai Anda menerima berkat Tuhan, jangan terburu-buru pulang dulu. Kenalan dulu satu sama yang lain ya. Apalagi yang baru pertama kali datang di tempat ini ya. Kita kenalan bersama-sama, ngobrol bersama-sama. Anda belum punya tempat pengembalaan, belum punya tempat pemuritan. Ayo kami ajak bergabung dalam CG. Dan mungkin Anda sudah sekian lama bergabung di Gereja Mars Sharon. Tetapi mungkin Anda belum ketemu komunitas yang tepat. Tapi Anda kepingin melayani. Pak, saya ini punya latar belakang, saya suka memimpin Pak. Bisa nggak saya langsung jadi ketua CG-nya? Oh bisa Bapak Ibu Saudara. Asal ikuti dulu proses pemuritan di Gereja Mars Sharon. Supaya Anda dipersiapkan jadi pemimpin bagi satu kelompok kecil. Anda mungkin punya bakat tertentu. Aduh Pak, saya begitu lihat di depan sana ada yang nyanyi, nyembah Tuhan, main musik. Saya ini punya talenta, saya punya skill. Bisa nggak saya mempersembahkan talenta saya untuk melayani Tuhan? Karena saya sekarang sadar, hidup saya harus berdampak. Jangan saya simpen sendiri bakat saya ini. Silakan, Anda bisa mungkin temui mungkin rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di depan sini, para pemimpin di sini. Anda bisa ngomong sama mereka, berkenalan. Dan suatu saat nanti Anda juga akan dilatih, dipersiapkan, kita bisa melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Masih banyak area Anda bisa melayani Tuhan melalui gereja Mawar Sharon ini. Anda bisa berdampak melalui ya kegiatan CG, Anda bisa lakukan bersama-sama, Anda bisa lakukan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Anda juga bisa berdampak melalui gaya hidup Anda. Tunjukkan bahwa Anda memiliki gaya hidup sebagai seorang anak Tuhan. Seperti tadi saya bilang di awal, kita tuh menerima semua orang dari semua kalangan. Kita tidak mau membeda-bedakan status sosialnya satu orang dengan orang yang lain. Mungkin kita bisa menghargai orang-orang yang mungkin Anda rasa sepantaran dengan Anda. Bagaimana apabila Anda suatu saat ketemu dengan orang yang maaf secara profesi mungkin atau secara status sosial di mata orang lain mereka tuh begitu rendah. Kita harus tetap bisa menunjukkan sikap hormat, menghargai mereka juga. Dari mereka yang berbeda suku, berbeda kebangsaan, mereka berbeda kepercayaan, berbeda budaya. Orang mungkin dari luar kota, luar pulau, lalu datang berada di lingkungan kita. Jangan tiba-tiba kita pasang gap dengan mereka, nanti timbul perpecahan lagi. Tetapi justru kita bisa menunjukkan lewat gaya hidup kita perlu berdampak bagi mereka. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian. Ya, ini kesaksiannya rada-rada unik, tetapi kesaksian yang berdampak. Saya mengenal salah satu jemaat gereja Mars Sharon, ya cukup kadang-kadang kita sering ngobrol bareng, ngopi bareng, jalan bareng dan sebagainya. Saya tahu masa lalunya dia, ya masa lalunya juga keturunan dari kepercayaan lain yang juga mempelajari sampai tenaga dalam lah apa segala macam, sampai singkat cerita orang ini bertobat, ya orang ini bertobat lalu sekarang punya usaha menjadi seorang kepala cabang, ya kepala cabang gitu ya. Jadi artinya kan dia tetap punya pangkat lah dalam pekerjaannya. Lalu dia sudah menikah juga, lalu istrinya buka usaha kecil-kecilan, ya buka tinen, jualan gitu ya. Dan bapak ini ya semenjak dia mungkin dipulihkan, lahir baru dan sebagainya, dia punya kebiasaan yang ya kebiasaan cukup jadi berkat. Dia itu cinta sekali dengan kebersihan dan tidak tahan melihat sampah, ya. Jadi misalkan lagi ngajak makan dengan saya, oke ayo Pastor kita makan yuk di sini. Begitu dia lihat meja untuk kita makan belum bersih, dia tuh membersihkan mejanya duluan daripada pelayan restorannya. Sampai dilapin sampai sebersih mungkin ya. Dia juga gak tahan melihat tisu berserakan di mana-mana. Dia yang pungutin satu-satu. Bahkan pernah kadang-kadang dia mampir ke rumah saya, ada rumput liar di sekitar rumah saya, dia yang cabutin. Pak, Anda mau bertamu di rumah saya ngapain nyabut rumput? Ya gitu kan. Gak bisa Pak, tangan saya gatel kalau saya gak nyabutin. Ya, saking begitu steril dan bersihnya. Gitu kan. Oh, kalau perlu silakan sapu dan ngepel rumah saya. Ngapain gitu. Enggak. Ya, dia juga dengan bangganya dia cerita, oh dulu Pak saya tinggal di kompleks perumahan saya. Saya setiap pagi tuh saya mungutin sampah dari ujung lorong sana sampai ke sana, pokoknya di sekitar rumahnya dia. Sampai saya dipanggil sama AI sebelah. Bang, tolong bang itu bersihin juga tuh sampah. Lalu saya dengar, oh ya AI-nya juga sampai sungkan. Oh maaf, ternyata kamu tetangga sendiri ya. Nah,
kebiasaan ini terbawa dimanapun dia berada. Ya, ketika istrinya buka satu tinen kecil gitu ya, di samping-sampingnya sudah ada tinen lainnya ya. Dan biasanya sesama tinen buka jualan makanan gitu kan, sampahnya kan banyak, ya sampahnya banyak. Dan dia saking nggak tahannya dengan sampah itu, dia tidak menyalahkan tetangga kiri kanan dan sekitarnya. Dia yang langsung membersihkan itu sampah sampai ke tinen sebelahnya, dia yang mengutin sampahnya. Ya, sampai karyawan dan pemilik tinen sebelahnya tuh sampai bingung. Oh gak usah kok biar kita yang bersihkan. Sampai mereka sungkan sendiri. Biasanya kalau kita orang yang jualan gitu kan terhadap tinen sebelah. Aku bersihkan tokoku, sampahnya aku buang ke sebelah. Sampahnya aku buang ke tetangga, ke toko sebelah. Kan begitu kan supaya kelihatan kelihatan lebih bersih tempatnya sendiri. Tetapi orang ini beda. Dia juga membersihkan tokonya sendiri, dia bersihkan toko-toko sebelahnya, dia bersihkan. Sampai dia menjadi bahan pergunjingan yang positif, ya kan? Berdampak kan dia, sampai akhirnya yang toko sebelah mulai kenalan. Oh makasih ya, aduh sampai kita sungkan loh, sampai tempat kita juga ikut dibersihin, rumputnya juga dicabutin, apa jadi bersih gitu kan. Sampai akhirnya dia mulai tanya-tanya, kamu kok bisa melakukan hal seperti itu sih? Oh iya, karena setiap hari Minggu saya ke gereja. Cuman bersaksi begitu aja, langsung orang ini terbuka hatinya. Kalau gitu boleh enggak sesekali aku juga mampir ke gerejamu. Dan itu terjadi lewat tindakan yang seperti itu. Lewat gaya hidupnya dia menjadi berdampak. Kenapa? Karena dia mengambil sikap sebagai seorang hamba. Seorang kepala cabang mana yang mau yang mencabutin rumput dan ngumpulin sampah, dibuangin sampah sampai toko-toko sebelahnya dia bersihin. Enggak seorang pun mungkin yang tahu kalau dia itu ternyata kepala cabang di satu daerah. Dia mendampingi istrinya buka toko dan hidupnya juga sudah dipulihkan, tetapi dia punya misi. Dipulihkan untuk berdampak. Bagaimana dengan Anda? Lewat sikap hidup Anda sehari-hari. Ketika Anda telah dipulihkan, jadilah dampak bagi banyak orang. Amin.